Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Berikut kita ikuti info sepekan. Sejumlah aktivis mahasiswa mengatasnamakan Sumeneb menggugat berunjuk rasa di gedung DPRD menuntut legislatif yang baru dilantik memenuhi janji politiknya. Pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Cawabup pada pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 di 4 kabupaten di Madura telah tuntas. Pemerintah akan memberlakukan penggunaan barcode untuk pembelian bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite khususnya bagi kendaraan roda 4 di seluruh SPBU. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura tersebut kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 1 September 2024 bersama saya, Familia. Sejumlah aktivis mahasiswa mengatasnamakan Sumeneb menggugat berunjuk rasa di gedung DPRD menuntut legislatif yang baru dilantik memenuhi janji politiknya pada Senin 26 Agustus. Dalam aksinya mereka membahas sejumlah poster berisi tuntutan dan aspirasinya serta bendera. Korlap Aksi Sumeneb menggugat Muhammad Faik dalam orasinya menyampaikan beberapa tuntutan yang wajib dipenuhi oleh anggota DPRD yaitu meminta para elit politik, ketua umum partai dan pimpinannya untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompoknya, menuntut legislatif merealisasikan janji politiknya dan menjamin kesejahteraan serta keadilan masyarakat. Bahwasanya amarah rakyat tidak pernah padam, kawan-kawan. Dalam 1 minggu kemarin kita menyaksikan bagaimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat kemudian berusaha menjegal keputusan MK yang kemudian membuat gaduh satu Indonesia Raya. Mereka kemudian sengaja memantik reaksi, memantik emosi agar kita turun aksi. Sementara itu salah satu anggota DPRD Sumeneb, Wiwit Harjo Yudanyo, ketika menemui mahasiswa berjanji akan mengakomodir semua tuntutannya. Dirinya akan memperjuangkan kepentingan masyarakat dan konstituen yang diwakilinya. Dua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Sumeneb pada pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024 mendaftar di hari terakhir Kamis 29 Agustus ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU. Dua paslon ini adalah Ahmad Fauzi Wongsojudo, Kiai Haji Imam Hasim Faham, diusung koalisi besar partai politik yaitu PDI Perjuangan, PKB, Demokrat, PAN, Nasdem, Hanura, PKS, dan PBB serta sejumlah parpol pengusung non-parlemen.
Kemudian paslon Kiai Haji Ali Fikri, Kiai Haji Yunes Ali Hisam diusung Partai Persatuan Pembangunan P3 dan sejumlah parpol non-parlemen yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten. Pasangan Fauzi Imam atau Faham memulai titik keberangkatan dari Asta Tinggi, sedangkan Ali Fikri Unes Ali Hisam atau Final dari Masjid Jami Sumeneb. Calon Bupati Fauzi yang datang lebih awal usai mendaftar menyampaikan pihaknya mengusung keberlanjutan dengan tagline Bismillah melayani bersama Kiai Imam. Visi misi kami ini melanjutkan yang sebelumnya. Kesimpulannya cuma ada 4 hal sebenarnya. Yang pertama penguatan ekonomi, kedua penguatan kesehatan, yang ketiga penguatan sosial, keempat itu penguatan digitalisasi. Jadi yang pertama misalnya penguatan ekonomi ini kita masih terus fokus kepada yang namanya pertumbuhan ekonomi. Hari ini pertumbuhan ekonomi kita cukup baik ya, di angka 5,35. Lalu yang kedua misalnya kemiskinan kita semakin tahun semakin turun. Dari kami menjabat pertama 20,55 turun ke 17,78. Sementara itu, calon Bupati Ali Fikri menyatakan paslon Final mengusung tagline Sumeneb bermanfaat sebab dalam pandangannya sumber daya alam dan sumber daya manusia daerahnya sangat luar biasa. Pasangan Fatah Yasin dan Mujahid Ansori, pasangan Khalilur Rahman dan Sukriyanto, serta pasangan Muhammad Bakir Aminatullah dan Taufadi resmi mendaftar sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati di Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pamekasan. Pasangan Fatah Yasin dan Mujahid Ansori diusung oleh Partai Gerindra, PBB, PKS, PKB, dan Golkar dengan total 288.732 suara sah. Pasangan Khalilur Rahman dan Sukriyanto diusung oleh Partai Demokrat, Gelora, PAN, dan Nasdem dengan total 179.215 suara sah. Pasangan Muhammad Bakir Aminatullah dan Taufadi diusung P3, PDIP, Hanura, dan Perindo dengan total 149.100 suara sah. Saat konferensi pers, Fatah Yasin menyatakan siap memberikan perubahan dalam segala bidang jika dirinya dan Mujahid Ansori terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Pamekasan. Sementara Khalilur Rahman menyiapkan sejumlah program jika dirinya dan Sukriyanto terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Pamekasan. Sedangkan Muhammad Bakir Aminatullah menyatakan siap untuk memajukan Kabupaten Pamekasan jika dirinya dan Taufadi terpilih sebagai bupati dan wakil bupati. Pada hari terakhir pendaftaran bakal paslon untuk Pilkada Sampang, dua paslon yakni Muhammad bin Muafiz Zaini, Ramama, dan Abdullah Hidayat Haji AB, serta Selamat Junaidi dan Kiai Haji Mahfud Abdul Qadir atau akrab disapa Ram Mahfud mendatangi KPU setempat. Bakal calon Bupati Sampang, Ramama mengaku siap memajukan Kabupaten Sampang. Menurutnya latar belakang dirinya merupakan orang pesantren dan Haji AB dengan latar belakang Blatter bisa mewujudkan visi misi itu.
Dan memang ada banyak perbedaan saya dengan CR, dan insya Allah perbedaan itu bukan untuk memisahkan, tapi justru akan menjadikan kita saling mengisi, saling menguatkan satu sama lain. Tentunya karena saya yang jadi calon bupatinya, tentunya dengan gaya pesantren dan gaya Islam. Sementara bakal calon Bupati Sampang yang sekaligus petahanan Slamet Junaidi berjanji akan melanjutkan pembangunan. Hari terakhir masa pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada serentak 2024, pasangan Lukman Hakim, Muhammad Fauzan Ja'far resmi mendaftar ke kantor KPU Bangkalan, Jalan R.E. Marto Dinata. Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Bangkalan, Bahiruddin, mengatakan pendaftaran di hari terakhir ada satu pasangan calon bupati dan wakil bupati yang sudah mendaftar, Lukman Fauzan, dan berkasnya sudah diterima. Di hari yang ketiga ini sudah ada yang mendaftar satu pasangan calon atas nama Lukman Fauzan, bahwa pendaftaran calon bupati dan calon wakil bupati tadi sudah diterima oleh kami. Pendaftaran pasangan calon yang diusung oleh 12 partai politik parpol tersebut diatur langsung oleh masing-masing ketua partai politik pengusung dan ratusan pendukungnya mengambil start dari kediaman Ketua Tim Pemenangan Kiai Haji Hassani Zubair. Setelah melalui proses cukup lama sekitar kurang lebih 5 tahun sejak 2020, Kejaksaan Negeri Bangkalan akhirnya menetapkan MK 65 tahun mantan PLT Dirut BUMD PT Sumberdaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara mencapai 1,5 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Bangkalan, Fahmi, mengatakan penetapan MK sebagai tersangka sesuai dengan perintah penyidikan dan langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Surabaya. Fahmi menjelaskan tersangka diduga telah melakukan tindak pidana korupsi pada saat melakukan penyertaan modal milik BUMD PT Sumberdaya Bangkalan terhadap PT Aman pada tahun 2019 lalu. Telah menetapkan satu orang tersangka tindak pidana korupsi dengan inisial MK, umur 65 tahun, selaku mantan PLT Direktur Utama Perusahaan Daerah Sumberdaya tahun 2019 sampai dengan 2021. Menetapkan dan untuk melakukan penahanan terhadap tersangka di cabang Rumah Tahanan Negara kelas 1 Surabaya, cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Dana yang disalahgunakan tahap pertama dengan pengeluaran 500 juta rupiah, kemudian 1 miliar rupiah pada 22 September 2019. Dalam kasus tersebut, menurut Fahmi, tidak menutup kemungkinan masih ada tersangka lain dan pihaknya masih menunggu hasil audit dari BPKP karena yang dilaporkan tidak hanya PT Aman.
Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bangkalan terpilih hasil pemilu 2024 dilantik dengan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di ruang paripurna gedung DPRD yang dipandu secara langsung oleh Ketua Pengadilan Agama. Sekretaris DPRD Bangkalan Rudianto menyampaikan pimpinan DPRD sementara untuk kedua pimpinan dipercayakan kepada Dedi Yusuf dari PKB sebagai partai perolehan kursi terbanyak dan untuk wakil ketua dipercayakan kepada Fatur Rahman dari Partai PDIP. Pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Dedi Yusuf dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai ketua sementara, Fatur Rahman dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai wakil ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan. Di Kabupaten Sampang sebanyak 45 anggota DPRD Kabupaten Sampang periode 2024-2029 resmi dilantik di Geraha Paripurna. Pelaku dari puluhan orang yang terlibat aksi penyerangan dan pengerusakan di rumah mantan Kepala Desa Madulang, Kecamatan Omben, Siti Maimunah, akhirnya ditangkap Polres Sampang. Pelaku bernama Omar bin Samik, 41 tahun, warga Dusun Barlebar, Desa Madulang, Omben. Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Sigit Nursio Dwi Yugo mengatakan penyerangan ini terjadi pada Rabu pekan lalu sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Sekelompok orang bersenjata tajam datang menyerang dan melakukan pengerusakan di rumah milik mantan kepala desa. Korban melaporkan ke Mapolres Sampang, selanjutnya oleh penyidik dilakukan interogasi dan dibuatkan laporan polisi. Setelah dilakukan interogasi, didapatkan keterangan dan bukti-bukti yang didapat di TKP. Bukti-bukti tersebut didapat setelah petugas melakukan tindakan kepolisian, dapat mengamankan satu tersangka dengan inisial O. Sigit mewakili Kapolres Sampang AKBP Hendro Sukmono mengungkapkan insiden penyerangan dan pengerusakan dengan kepemilikan sajam tersebut didasari motif sakit hati disebabkan adanya ketersinggungan. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sumeneb menobatkan Bupati Ahmad Fauzi Wongsojudo sebagai Bapak Moderasi Beragama. Penobatan ini dilakukan oleh Ketua FKUB Kabupaten Sumeneb Kiai Haji Ahmad Kusairi Zaini bertempat di lapangan Kesenian Sumeneb bertepatan dengan pagelaran seni dan budaya antar umat beragama. Kiai Haji Ahmad Kusairi Zaini mengatakan Ahmad Fauzi dinobatkan sebagai Bapak Moderasi Beragama karena dedikasi serta kebijakannya yang merangkul semua umat beragama.
Pemerintah akan memberlakukan penggunaan barcode untuk pembelian bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite khususnya bagi kendaraan roda 4 di seluruh SPBU. Pembelian BBM dengan sistem transaksi manual seperti saat ini tidak akan dilayani. Section Head Communication dan Relation Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Jabalinus Taufik Kurniawan menjelaskan pembelian BBM Pertalite dengan barcode merupakan kelanjutan dari program pembelian BBM solar supaya BBM bersubsidi tepat sasaran. Dalam setiap liter bensin itu ada anggaran negara berarti di dalamnya, sehingga kita harus bisa mempertanggungjawabkan by name, by address itu setiap anggaran negara yang masuk ke kendaraan kita yang kita konsumsi, sehingga harapannya ketika terjadi penyalahgunaan itu nanti langsung bisa dilacak lebih mudah lagi bagi pihak-pihak yang memerlukan seperti kepolisian dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini kami masuk pada fase sosialisasi dan pendaftaran. Sementara Kepala Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Sumeneb Dadang Dedi Iskandar menjelaskan, pemerintah kabupaten telah mengeluarkan surat edaran terkait dengan adanya uji coba kewajiban transaksi BBM jenis BBM khusus penugasan JBKP supaya mendapat perhatian dari masyarakat. Sebanyak 24 pasang sapi jantan dari 4 kabupaten di Madura akan beradu kecepatan untuk memperebutkan Piala Presiden 2024. Ajang itu akan digelar pada Minggu 1 September 2024 di Stadion Muhammad Nur Kabupaten Bangkalan. Kepala Bakorwil 4 Pamekasan Sufi Agustini melalui Kabid Kemasyarakatan Andrian Lutfi mengungkapkan 24 pasang sapi yang berlomba setelah mengikuti seleksi di tingkat kabupaten. Masing-masing kabupaten mengirimkan 6 pasang sapi dan nantinya pada ajang bergengsi itu diambil 6 juara, yaitu 3 pasang sapi dari golongan menang dan 3 pasang sapi dari golongan kalah. Sekian info sepekan edisi 1 September 2024, naskah dan narator Familia, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.